Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan membawakan kisah tentang seorang wanita yang dibunuh oleh seorang pria tidak dikenal dan pria misterius. Tapi sayangnya banyak saksi di tempat kejadian perkara sampai berjumlah 38 orang. Tapi sayangnya mereka hanya menyaksikan tanpa menolong sedikit pun. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian suka dengan video kami, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Kitty Genovese adalah wanita yang saat itu bekerja sebagai manajer bar. Pada dini hari, tanggal 13 Maret setelah menyelesaikan shiftnya, dia bergegas meninggalkan bar sekitar pukul 2.30 pagi dan masuk ke mobilnya. Tanpa sepengetahuan Kitty, saat berhenti di lampu lalu lintas, dia terlihat oleh seorang pria yang mengendarai Chevrolet Corvair putih. Nah, sialnya orang asing itu memutuskan pada saat itu untuk mengikuti Kitty dan menjadikannya korban serangan yang sangat brutal. Singkat cerita, Kitty pun tiba di lingkungan rumahnya sekitar pukul 3.15 pagi. Lalu dia keluar dari mobilnya dan berjalan menuju gedung apartemennya, lalu berbelok ke gang remang-remang di Kew Garden. Penyerang bersenjatanya mengikutinya dari belakang dan menangkapnya saat dia hampir mendekati rumahnya yang sudah aman. Pada saat itu, Kitty yang tidak mengenal orang itu langsung berteriak karena terkejut, karena si pria ini guys membawa pisau dan langsung menusukkan pisau ke punggungnya Kitty. Hal itu menyebabkan Kitty langsung tersandung dan jatuh ke tanah. Dan Kitty pun saat itu langsung berteriak-teriak minta tolong. Kebetulan pada saat itu ada seorang tetangga bernama Robert Moser yang membuka jendelanya dan berteriak, "Tinggalkan gadis itu sendiri." Dan hal itu menyebabkan si penyerangnya Kitty melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi sayangnya kok dia nggak manggil polisi guys. Jadi tuh setelah dia meneriaki penyerangnya, udah dia langsung masuk ke rumahnya, tidur. Nggak ada kelanjutan apapun setelah itu. Nah, si penyerangnya pun langsung pergi sementara dan ngumpet di mobilnya. Lalu penyerangnya itu mengganti topinya dan kemudian kembali ke TKP untuk menemukan Kitty lagi. Dia kemudian menikamnya lagi sebanyak belasan kali dan memperkaosnya dalam serangan yang berlangsung selama 30 menit. Tidak lama kemudian Kitty ditemukan di ambang pintu oleh tetangga perempuan lainnya bernama Sofia Farrar, dan polisi kemudian tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 3.50. Sofia Farrar saat itu berlutut di ambang pintu sambil menggendong Kitty, meyakinkannya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Singkat cerita, ambulans pun tiba sekitar pukul 4.15 pagi. Namun sayangnya Kitty sudah berpulang karena luka-luka yang ia alami dan meninggal sebelum ia mencapai rumah sakit. Kasus ini merupakan representasi dari apa yang oleh para ilmuwan sosial disebut sebagai efek pengamat atau bystander effect. Sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana orang cenderung tidak menawarkan bantuan kepada korban ketika ada orang lain yang hadir menggangguinya. Kejahatan ini mengawali diskusi tentang bagaimana puluhan orang dapat mendengar seseorang dalam kesusahan dan secara kolektif gagal melakukan intervensi. Berita utama pada saat berita ini muncul merinci bahwa total orang yang ada di dalam TKP ada 38 penduduk yang menjadi saksi pembunuhan Kitty, tetapi tidak melakukan hal apapun guys. Kecuali hanya satu tetangga, yaitu Robert yang tadi yang mengganggu serangan tersebut dengan berteriak keluar jendela. Namun kurangnya tindakan serius yang diambil oleh warga masih diperdebatkan. Lagi kesian banget ya, kenapa mereka cuek aja gitu, ada cewek lagi disiksa. Bisa-bisanya mereka santai aja. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang mendengar teriakan Kitty berasumsi bahwa ada perselisihan rumah tangga atau pertengkaran dalam keadaan mabuk yang terjadi di luar sana, dan mereka tidak ingin ikut campur di dalamnya. Padahal itu orang lagi diperkaos dan diserang secara fatal oleh orang asing guys. Hanya beberapa hari setelah kematian Kitty, seorang pria berusia 29 tahun bernama Winston Moseley diidentifikasi sebagai pembunuhnya. Moseley akhirnya tertangkap sedang merampok rumah seseorang dan mobilnya, sebuah Chevrolet Corvair putih, cocok dengan deskripsi kendaraan yang terlihat di dekat lokasi pembunuhan Kitty. Ketika polisi menginterogasinya tentang goresan di tangannya, dia dengan berani menyatakan, "Oke, emang saya pembunuhnya."
Dan Mosley dengan mudahnya mengakui pembunuhan seorang wanita berusia 24 tahun bernama Annie Mae Johnson serta seorang gadis berusia 15 tahun bernama Barbara Kralik. Dia dengan acuh tak acuh mengakui bahwa tidak ada motif di balik serangan tersebut. Dia hanya suka membunuh wanita yang rentan, katanya. Setelah awalnya mengaku tidak bersalah, Mosley kemudian mengubah pengakuannya menjadi tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Namun jaksa utama Charles Kohler menunjukkan bahwa Mosley melarikan diri dari TKP sebelum dia ditangkap. Hal itu menunjukkan bahwa dia menyadari sifat keji dari tindakannya dan ingin menghindari konsekuensinya. Dia tahu dia membunuh manusia dan tahu itu salah. Pada bulan Juni 1964, Winston Mosley dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Meskipun hakim tidak menyetujui hukuman mati tersebut, dia berkata, "Saya sendiri tidak akan ragu untuk mengambil keputusan itu karena beratnya kejahatan Mosley terhadap perempuan." Namun, hanya 3 tahun kemudian pada tahun 1967, kok bisa-bisanya hukumannya dirubah menjadi penjara seumur hidup. Alasannya karena dia tidak diberi kesempatan untuk berdebat atau membuktikan kegilaannya. Nggak masuk akal ya. Pada tahun 1968, 1 tahun setelah hukumannya diringankan, Mosley diantar ke rumah sakit untuk perawatan atas cedera yang diakibatkannya sendiri. Dan dia menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Saat dalam perjalanan kembali ke penjara, dia bisa mengalahkan petugas yang mengawal dirinya. Wih, hebat juga. Lalu ia mencuri senjatanya dan melarikan diri ke rumah terdekat milik pasangan suami istri yang saat itu tidak menaruh curiga apapun terhadapnya, di mana dia tetap tidak terdeteksi selama 3 hari. Mosley saat itu langsung menyandra pasangan itu di bawah todongan senjata. Selama waktu itu dia menahan sang suami dan memperkaos istrinya lagi sebelum pindah ke properti lain dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Setelah kembali ke penjara, Mosley akhirnya dijatuhi 2 hukuman tambahan 15 tahun untuk dijalankan bersamaan dengan hukuman seumur hidup. Sampai akhirnya Mosley pun meninggal di penjara pada Maret 2016 pada usianya yang berusia 81 tahun. Setelah menghabiskan total 52 tahun di penjara. Ya, jadi itulah guys, kasus dari Kitty Genovese yang diserang oleh orang tidak dikenal tanpa alasan. Apa pendapat kalian mengenai kasus ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, korban, tersangka, atau tempat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.